Shalom teman-teman semua. Apa kabarnya? Semua aku yakin kita semua sehat-sehat ya di rumah. Teman-teman ayo aku ajak semuanya kita hari ini sebelum kita memulai online G2 Teens online service kita hari ini aku ajak teman-teman kita siapkan hati kita untuk memuji, melompat, menari bagi Tuhan. Amin. Yuk sekarang teman-teman aku ajak semua bangkit berdiri. Singkirkan semua yang bisa mengganggu kalian selama online service kita yang pastinya sangat memberkati banget ya hari ini. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian, amin. Yuk tepuk tangannya teman-teman. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Percaya bekerja tambah Tuhan itu tidak ada lelahnya, amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang menjaga dan menopang. Tiada lelah bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang. Tepuk tangannya teman-teman. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap katakan sekali lagi. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun
tidak bisa lelah ya kalau misalnya Tuhan itu bekerja bersama kita, amin. Tuhan selalu ada di sisi kita, oleh karena itu kita harus bersyukur, amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat, angkat tangan kita ya teman-teman, mensyukuri rahmat-Nya. Ayo kita lompat yuk. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Sorakan na 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 na. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Beri tepuk tangan Tuhan. Teman-teman, aku ajak kita persiapkan hati kita lagi teman-teman, untuk lebih di dalam lagi menyembah Tuhan kita, penyelamat kita. Haleluya. Tuhan, berikanlah kami kekuatan Tuhan untuk bisa mengikuti online service ini Tuhan. Kami pun bisa menerima sepenuhnya hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan.
padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Kau telah buktikan Yesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada semua milikmu. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Hanya kau yang menjadi
ku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Hanya Engkau tempatku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan, hanya Kau. Yang menjadi tempat jawab. Hanya Engkau tempatku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Ku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Yesus. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu penuhi kami, penuhi baik-Mu,
tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu. Memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu. Dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Ku nampak hanya kemuliaan. Dan kami tersungkur, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, beri tepuk tangan ya Tuhan. Oh, kami sudah siap Tuhan menerima firman-Mu Tuhan. Kami siap, kami ingin menerima pesan-pesan-Mu Tuhan. Kami ingin melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan pimpinlah supaya kami pun bisa melakukan semua yang diinginkan oleh Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom adik-adik, jadi hari ini kita akan sharing tentang knowing the obstacles. Jadi minggu lalu kan kita udah bahas kan rencana Tuhan dalam hidup kita apa gitu kan. Pasti Tuhan udah punya rencana nih dalam setiap kehidupan setiap kita nih masing-masing anak-anaknya. Mau itu aku, mau itu pun kalian di rumah gitu kan. Nah, minggu-minggu lalu kan udah dibahas beberapa kan dari mulai Coach Charlie gitu, My Talent gitu kan, talenta kita. Terus juga Kak Kristiana juga sempat bahas find out our talent gitu kan. Terus juga open your eyes gitu kan. Terus juga kemarin 2 minggu lalu Ci Iren bahas mengenai my future ahead gitu. Kita tuh mau jadi apa sih di masa yang akan datang gitu kan. Nah pas Tuhan udah kasih rencana gitu buat anak-anaknya, pasti Tuhan tuh siapin bekal kita. Maksudnya siapin kita tuh, siapin talenta gitu. Kita dikasih Tuhan talenta untuk supaya kita tuh bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita gitu ya. Entah apapun itu pekerjaan kita atau cita-cita kita di depan nanti gitu. Pasti kita punya masing-masing dalam diri kita tuh talenta gitu ya. Tinggal kita udah temukan, udah kembangkan atau belum. Nah, tapi minggu ini aku mau bahas tentang my obstacle. Artinya apa sih? Tantangan gitu, rintangan gitu ya. Apa aja sih dalam menggapai cita-cita kita nih, mimpi-mimpi kita nih, apa aja sih tantangan yang harus kita hadapi atau hambatan-hambatan yang harus kita berhasil lewatin gitu ya. Karena kan kalau sekolah aja gitu ya ada tantangannya gitu buat naik ke jenjang selanjutnya, yaitu adalah ujian ya kan, hambatannya ada aja kan. Entah itu harus mungkin mau papa bayar uang sekolah atau pindah sekolah dan lain sebagainya ya. Begitupun juga dengan cita-cita. Kayak gambar yang tadi tuh di paling depan ya kan. Itu kan ada start dan sukses gitu kan. Sukses masing-masing orang pasti beda-beda kan. Tapi anggapnya sukses di sini adalah kita udah menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita gitu. Maksudnya mimpi yang Tuhan mau kasih ke kita gitu ya. Kita udah berhasil sampai di situ. Nah sekarang kan masih masa sekolah nih, masih dalam proses menuju ke sana gitu kan. Nah kita mau bahas hari ini tentang tantangan. Tantangan itu apa sih? Tantangan itu tuh bagaikan satu rintangan gitu yang harus kita lewati ya. Kayak misalnya kita lari nih, lari terus ada lari lompat tinggi lah ya. Pas itu tuh pasti ada tembok yang harus kita lewatin gitu. Buat kita berhasil lewatin tantangan itu. Atau kalau hambatan tuh sesuatu yang membuat kita tuh sulit gitu untuk melangkah maju gitu. Pokoknya ada aja lah hambatannya. Contohnya hambatan itu kayak kalau kita mau ke warung nih pas hujan ya, musim hujan gitu, terus banjir gitu kan. Nah ternyata kan kita akhirnya nggak bisa keluar rumah kan. Nah itu kan hambatan banjir itu kan merupakan hambatan gitu yang membuat kita sulit gitu untuk mencapai tujuan kita, yaitu adalah kita keluar rumah. Nah gitu juga dengan cita-cita kita gitu. Ada hambatan yang membuat kita tuh sulit gitu untuk kita sampai pada cita-cita itu gitu ya.
Nah apa aja sih tantangan-tantangan itu? Aku ambil contoh gitu ya, kalau kemarin kan kita udah bahas di pemuritan gitu beberapa kali ada yang cita-citanya jadi dokter, terus ada juga cita-citanya jadi akuntan, atau jadi ABRI, terus juga mau jadi desainer dan segala macam lah ya, ada guru dan lain-lain. Nah contoh aku ambil salah satu yaitu adalah dokter gitu, karena paling banyak yang mau bercita-cita jadi dokter. Dokter buat kan sekarang mungkin masih SD, terus nanti SMP gitu kan, nanti SMA. Nah di SMA ini untuk jadi dokter pasti harus masuk yang namanya jurusan IPA ya gak sih? Nggak mungkin dong anak IPS gitu kan jadi dokter bedah gitu tuh nggak mungkin, itu pasti langsung auto tersingkir gitu kan. Nah jadi tantangannya adalah berarti kita harus jadi anak IPA pas nanti SMA nanti, bener gak? Terus kita juga tantangannya kita tuh harus suka dan harus mampu IPA gitu kan. Kalau nggak bisa ya gimana gitu kan, nggak mungkin. Kita harus, IPA itu kan pasti ada, kalau aku sih sedikit tahu biologi, kimia, fisika ya kan. Nah kita tuh harus bisa itu semua gitu ya dalam pelajaran IPA itu. Terus setahu aku juga matematika anak IPS dan anak IPA itu beda. Maksudnya beda tuh pasti lebih sulit matematika anak IPA gitu ya. Nah itu tantangan gitu kan. Tantangan yang harus kita hadapin dalam menjadi dokter gitu. Terus tantangan lain adalah kita harus bisa bahasa Inggris. Kenapa sih harus bahasa Inggris? Karena yang aku tahu gitu kan, buku-bukunya nanti di kuliah itu tuh semua tuh rata-rata hampir semuanya tuh pasti bahasa Inggris gitu kan. Karena aku kuliah aja, aku nggak jurusan dokter aja, buku kuliahku kan tuh rata-rata pakai bahasa Inggris gitu, apalagi dokter gitu kan, yang bahasa medisnya mungkin banyakan mostly itu bahasa Inggris. Nah itu kan salah satu tantangan gitu kan. Nah hambatannya pas nanti kita mau selesai lulus SMA nih ya, kita mau masuk universitas, bener kan? Nah pas masuk universitas ini nih, hambatannya itu apa sih? Contohnya hambatannya adalah uang sekolahnya mungkin, uang kuliahnya mahal gitu kan. Dokter itu kan uang kuliahnya mahal gitu. Contohnya aku ambil kayak misalnya satu jurusan nih, jurusan akuntansi gitu kan. Contohnya satu sampai lulus nih menghabiskan duit misalnya ya 100 juta nih misalnya. Tapi kalau di kuliah kedokteran gitu ya, 100 juta ini tuh cuma bisa buat bayar misalnya 2 semester atau 1 semester gitu. Kayak misalnya kalian kelas 6, semester 1, semester 2, pas UTS sama pas UAS gitulah ya. Kalau di sekolah mungkin. Nah kayak gitu, jadi uang kuliahnya tuh bener-bener mahal gitu kan. Terus keadaan keluarga mungkin. Terus juga hambatannya adalah berarti kita harus cari universitas yang negeri gitu kan. Karena universitas negeri kan lebih murah dibandingkan swasta. Atau kita harus cari yang beasiswa gitu kan. Nah itu kan berbagai macam tantangan gitu ya dan hambatan ya. Itu aku contoh ambil guru gitu. Contoh aku ambil misalnya mau jadi tentara atau mau jadi ya tentara ya, TNI, polisi dan segala macam gitu kan. Nah tantangannya tuh salah satunya ya yang bisa aku kasih yaitu adalah kita harus badannya tuh sehat gitu kan. Atau gak mungkin dong misalnya lari 500 meter langsung sakit, ngos-ngosan gitu kan. Tapi mau jadi tentara gitu kan, tuh kan pasti sulit kan. Nah itu tuh contoh tantangannya, atau harus tinggi badannya berapa gitu. Makanya kita harus dari sekarang harus rajin berenang contohnya supaya tinggi badan kita di masa pertumbuhan sekarang tuh naik gitu kan, main basket dan segala macam. Terus hambatannya apa? Hambatannya pas kita jadi ABRI gitu ya, mungkin hambatannya gigi kita ada yang mulai bolong gitu. Udah mulai sakit gigi nih kan. Kalau jadi tentara itu kan semua fisik ya, secara fisik setahu aku tuh harus baik semua gitu. Jadi giginya tuh gak ada yang bolong gitu ya misalnya. Ya jadi itu salah satu cita-cita yang bisa aku kasih tentang tantangan dan hambatannya, masih banyak yang lain gitu. Nah setelah kita tahu gitu ya, apa sih obstacle kita, apa sih tantangan kita dan hambatan kita tuh bisa buat langkah-langkah apa sih ya yang harus kita susun gitu, strategi gitu ya. Supaya kita tuh dalam menghadapi itu tuh kita bisa gitu ya, kita mampu gitu. Ya, tapi sebelum kita susun strategi itu gitu, saat kita dikasih lihat gitu ya, kita udah renungin nih tantangan kita apa sih buat kita gapai cita-cita kita, hambatan kita apa sih. Nah kita dihadapkan sama dua pilihan berarti. Yang pertama adalah kita go on atau kita give up. Maksudnya
Kita tuh terus maju gapai cita-cita kita atau kita menyerah gitu. Aduh kayaknya tantangannya susah banget nih. Atau aduh ini hambatannya terlalu besar gitu ya buat aku. Kayaknya aku gak kuat deh hadapinnya gitu. Nah itu tuh kita ada dua pilihan gitu ya. Pas kita hadepin, pas kita tahu nih, pas kita udah explore gitu tantangan atau hambatan apa yang akan kita hadapi. Nah lalu aku mau sharing tentang 10-12 orang pengintai gitu ya. Dari dua ini nih kita akan lihat ya, di mana 10 pengintai nantinya akan bersikap seperti apa dan dua orang pengintai akan bersikap seperti apa dan kita patut meniru yang seperti apa sih gitu kan. Cerita lengkapnya ada di Bilangan 13 ya ayat 1 sampai 3. Ya di Bilangan 13 ayat 1 sampai 3. Tapi aku mulai dari ayat 17. Yuk kita buka sama-sama. Bilangan 13 ayat 17. Aku bacain, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah keadaan yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang bergubuk? Dan bagaimana tanah itu? Ya, bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Coba back. Nah jadi disuruh gitu ya, disuruh sama si Musa gitu ya. Dia mau, Tuhan tuh udah kasih rencana kepada bangsa Israel gitu. Apa sih rencananya? Kalau mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu adalah tanah Kanaan gitu kan. Tuhan udah kasih tahu nih ke bangsa Israel. Tuhan udah berjanji gitu kan, dia akan menyertai bangsa Israel buat sampai ke tanah perjanjian itu. Tapi sebelum masuk ke dalam situ ya, Musa tuh suruh gitu pengintai dari masing-masing suku gitu, satu orang satu gitu ya. Buat ngintai negeri itu. Ya, terciptalah gitu ya 12 suku gitu ya, masing-masing satu buat ngintai di sebuah gunung gitu ya, naik ke gunung yang tinggi, terus mereka cuma disuruh ngamatin gitu kan. Gimana sih nih negeri Kanaan tuh seperti apa sih kotanya ya. Ya. Itu tuh negeri yang akan kita tuju nih. Ya, jadi sebelum kita ke sana berperang, kita harus tahu nih lawan kita tuh seperti apa sih, tantangannya tuh seperti apa sih di negeri Kanaan itu. Kayak selesai mereka mengintai, mereka pulang. Ya kan? Nah, 10 pengintai ini berkata kalau 10 pengintai ini berkata gitu, kalau negeri Kanaan itu memang benar kan, banyak susu dan madu berlimpah-limpah gitu ya. Kaya gitu kan, banyaklah makan makanan subur gitu tanahnya. Terus tapi di sana nih ada mulai tantangannya. Di sana itu tinggal bangsa yang kuat, namanya itu suku Enak gitu ya, keturunan suku Enak. Ini tuh apa sih? Dia tuh keturunan raksasa ya, yang badannya tuh besar-besar, benar-benar besar ya. Dan dia itu bisa makan kita nih, orang-orang yang kecil gitu, bisa makan orang karena dia saking besarnya gitu ya, raksasa. Terus kita tuh seperti belalang gitu ya. Dan mereka seperti raksasa, bayangin raksasa dan belalang gitu ya. Kalau mereka tinggal makan kita gitu, tuh gampang banget gitu ya. Terus 10 pengintai ini bilang kita pasti kalah gitu, kita nggak akan bisa nerobos masuk merebut tanah perjanjian itu gitu. Karena secara tubuh aja tuh kita nggak mungkin bisa gitu ya. Tapi lain hal sama dua pengintai ini gitu ya. Si Yosua dan Kaleb gitu ya. Nah, si Yosua dan Kaleb ini bilang gini, laporan gini, kita akan tetap berperang gitu ya, kita pasti bisa akan nyampe di tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena Tuhan kan udah janji gitu ya. Karena Tuhan yang akan menyertai kita gitu. Jadi kita akan terus maju dan menduduki negeri itu gitu. Sebab gak ada yang berhasil ngalahin kita gitu. Karena Tuhan tuh beserta dengan kita. Nah, jadi kita lihat gitu kan, ada dua respon yang berbeda. 10 pengintai ini bilang dia mau menyerah aja gitu kan. Dia bilang aduh kita pasti kalah gitu. Kita tuh pasti gak akan bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi dua pengintai yang lain dia bilang gitu, dia berpikiran positif gitu kan. Kalau dia tuh tahu Tuhan tuh yang akan sertai dia gitu ya. Tuhan yang akan bantu mereka semua buat nyampe di
tanah perjanjian itu. Oke, next. Jadi kita bisa lihat gitu ya, Tuhan tuh udah punya rencana dan bangsa Israel harus berperang gitu ya. Berperang supaya rencananya Tuhan itu nyata gitu dalam kehidupan mereka, yaitu mereka merebut tanah Kanaan. Tapi kenyataannya apa? Bangsa Israel ya yang mengikuti pikiran 10 pengintai itu ya yang berkata bahwa mereka tidak akan masuk, mereka apa? Gagal. Mereka gagal masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena mereka itu takut ya. Mereka nggak percaya sama Tuhan ya kalau Tuhan tuh akan bawa mereka masuk. Akhirnya apa? Mereka cuma berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Lama banget kan? Harusnya mereka bisa masuk cepat ya. Karena setahu aku itu jaraknya nggak terlalu jauh ya, tapi mereka malah dibuat berputar-putar di padang gurun 40 tahun. Ya bayangin, karena mereka nggak percaya sama Tuhan gitu. Lain sama si Musa dan Kaleb yang akhir-akhirnya ujung-ujungnya adalah mereka menang dan masuk ke dalam tanah perjanjian. Begitu juga dengan kita anak-anaknya gitu ya. Tuhan tuh udah punya rencana kayak bangsa Israel gitu ya. Dari Mesir mereka keluar dan mereka punya tujuan baru, yaitu adalah tanah Kanaan. Begitu juga dengan kita. Kita anak-anak Tuhan pas kita lahir gitu ya. Tuhan udah siapin rencana gitu. Kita akan menuju ke satu rencana Tuhan, yaitu adalah di depan nanti kita akan jadi apa gitu. Our future gitu kan. Kita akan jadi apa sih? Entah apapun itu ya. Entah itu kita jadi dokter, guru. Pokoknya sesuai yang rencana Tuhan gitu. Tapi untuk kita sampai ke dalam situ, memang harus kita berperang gitu. Kayak bangsa Israel yang harus berperang merebut tanah Kanaan itu melawan suku-suku enak yang ada di dalam kota tanah Kanaan itu pada saat itu ya. Sama kayak kita juga harus berperang. Contohnya berperangnya itu enggak yang berperang gitu, tapi kita harus belajar sungguh-sungguh. Terus kita juga harus benar-benar persiapkan langkah step-step apa sih buat kita menuju ke dalam mimpi kita. Sampai kan minggu lalu kita udah buat namanya dream board ya kan. Cita-cita kita tuh ya. Nah itu tuh dream board itu kan dibuat supaya kita tuh bisa observe lebih lagi tentang cita-cita kita gitu, our dreams. Nah hari ini juga kita bisa tahu gitu, di dream board kita bisa tulisin juga nanti tentang obstacle kita, tentang tantangan-tantangan yang harus kita hadapin gitu kan. Pasti harus ada tantangan dan hambatan yang akan terjadi. Tapi masalahnya adalah respon kita. Respon kita apakah kita fokus kepada satu tantangan itu aja, atau kita tuh walaupun kita ada tantangan gitu, tapi kita tetap seperti sikapnya Yosua dan Kaleb, yaitu apa? Yaitu tetap percaya kalau Tuhan yang akan sertai kita sampai ke tanah perjanjian itu, sampai kepada rencana Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Tuhan kan udah bekalin kita ya kan, Tuhan udah bekalin kita mentor, terus Tuhan juga udah bekalin kita talenta ya, terus kita sharing-sharing yang lalu gitu, open our eyes gitu kan, tentang teknologi gitu kan. Kalau open our eyes kita bisa lihat gitu kan, kita bisa observe gitu, apa sih yang lagi dunia butuhin gitu. Nah sekarang gitu kita mungkin hambatannya adalah contohnya COVID mungkin ya, pandemi gitu ya. Mungkin ada yang pengen jadi tour leader mungkin ya, aku nggak tahu, mungkin yang suka jalan-jalan gitu kan, jalan-jalan ke luar negeri, terus pariwisata lah ya namanya jurusannya. Nah hambatan yang sekarang kan pasti pandemi kan, karena kan udah terbatas nih orang buat jalan-jalan ya kan, susah lah ya dibatasin. Nah tapi apakah tantangan atau hambatan itu tuh buat kalian menyerah, atau kalian tuh bisa tetap fokus dan tetap percaya sama Tuhan? Pasti Tuhan akan bantu kalian buat yaitu menuju kepada cita-cita kalian gitu, dan gak menyerah gitu. Aku mau bilang supaya kita tuh jangan menyerah walaupun keadaan sulit. Mungkin aduh kayaknya uang sekolahnya nanti mahal deh, atau kayaknya orang tua tidak mendukung mimpi kita, misalnya kayak gitu hambatannya. Atau ya gak sesuai gitu sama talenta aku, atau gak sesuai sama apa yang aku mau gitu ya. Itu tuh banyak faktor gitu ya. Mungkin itu contoh-contoh tantangan dan hambatan ya yang kita alamin gitu. Tapi kita nggak boleh menyerah gitu, kayak aku gitu ya. Aku mau sharing tentang ya itu tantangan yang aku hadapin gitu. Aku tuh dulu pasti nggak suka banget sama namanya matematika kan. Tapi pekerjaan sekarang gitu ya, itu mengharuskan aku menghitung gitu ya.
tantangannya, nah itu jadi satu tantangan buat aku. Dimana aku harus belajar bagaimanapun caranya gitu supaya aku tuh mengerti gitu. Mengalahkan tantangan ini, yaitu adalah mengerjakan matematika ini gitu. Bisa mengerti tentang hitung-menghitung gitu ya. Karena aku, cita-cita yang aku mau tuju gitu ya, aku harus berhasil menaklukkan tantangan ini gitu. Kalau enggak ya aku enggak bakal bisa berhasil itu, ke cita-cita aku itu. Tapi aku enggak nyerah gitu kan, walaupun namanya tantangan pasti enggak enak kan, pasti susah kan, pasti harus ada effort yang lebih gitu kan. Tapi kalau aku menyerah pun gitu ya, aku bisa aja menyerah dan aku ganti, ya udahlah aku ganti cita-cita aja gitu kan. Kayaknya yang ini kesusahan gitu. Nah pas aku ganti cita-cita, itu pasti dia juga punya tantangannya sendiri gitu ya. Semuanya itu punya tantangannya masing-masing gitu. Mungkin menurut kalian itu gampang, menurut kalian itu susah gitu kan. Tapi menurut orang lain kan itu juga belum tentu susah atau belum tentu gampang gitu ya. Jadi walaupun ganti-ganti cita-cita pun ya, itu semua akan ada tantangannya dan hambatannya masing-masing gitu. Tinggal sikap kita sekarang apakah kita harus menyerah atau kita tetap harus keep going gitu ya. Nah aku mau ajak kita buka di Yeremia 1 ayat 5. Aku bacain ya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah jadi itu firman Tuhan bilang nih, firman Tuhan yang bilang gitu ya. Kita udah dibentuk dalam rahim ibu kita gitu. Waktu kita belum jadi, masih berbentuk embrio gitu kan, tapi Tuhan tuh udah kasih rencananya dia dalam hidup kita masing-masing gitu. Ada berapa banyak anak gitu kan di dunia ini gitu, tapi Tuhan tuh juga udah punya rencana spesial buat kita anak-anaknya gitu dalam rahim ibu kita gitu ya. Dan Tuhan tuh udah telah menguduskan kita dan Tuhan pasti akan membawa kita ke dalam masa depan yang gilang gemilang gitu kan sebagai anak-anaknya gitu. Ini benar-benar yang benar-benar terjadi gitu di hidup aku gitu kan. Kalau dulu gitu ya aku melihat, aduh tantangan aku, raksasa aku tuh begitu besar gitu kan. Tapi ternyata Tuhan tuh mampu gitu nolong aku buat ngalahin raksasa-raksasa dalam hidup aku gitu ya. Sampai sekarang aku udah lulus sekolah dan udah bekerja gitu kan. Begitupun nanti di hidup kalian gitu adik-adik. Walaupun sekarang perjalanannya kan masih panjang ya, tapi kita harus selalu tidak boleh menyerah gitu ya. Karena karena Tuhan tuh menyertai kita gitu. Kalau minggu lalu kita merayakan Paskah gitu kan, Tuhan udah bangkit gitu kan, menang gitu, mengalahkan maut dan mengalahkan ya segalanya gitu dalam dunia ini gitu ya. Dan kita juga karena Tuhan tinggal dalam kita gitu ya, kita juga bangkit gitu ya, kita juga hidup kembali gitu kan dalam Kristus gitu kan. Dan Tuhan, karena Tuhan udah menang gitu dan kita tuh jadi anak-anak yang penuh dan kita tuh jadi anak-anak yang menang gitu ya, hidup dalam kemenangan gitu ya. Kita lahir sebagai anak-anak lebih dari pemenang gitu ya. Makanya aku bilang kita jangan menyerah gitu. Karena apa? Karena kita tuh anak-anak menang di dalam Tuhan gitu ya. Tuhan tuh akan buat kita menang mengalahkan tantangan dan juga hambatan yang buat kita tuh merasa kita tuh susah gitu lewatin ini gitu Tuhan. Tapi Tuhan tuh akan bantu kita gitu buat lewatin tantangan dan hambatan ini. Dan selain itu juga keadaan yang sangat sulit gitu ya, keadaan yang sangat sulit itu seringkali membuat jadi greatest moment dalam hidup kita gitu. Maksudnya momen terbesar gitu dalam hidup kita yang mungkin kita nggak akan lupa gitu. Misalnya, aduh tantangannya aku harus dapetin beasiswa nih, terus aku harus belajar, benar-benar belajar dari aku bisa main game misalnya 2 jam, aku sekarang cuma bisa main game setengah jam nih, sisanya aku pakai buat belajar gitu kan. Ya pasti itu nggak enak gitu kan. Itu keadaannya sulit gitu kan. Mungkin capek, terus mungkin ada satu titik kita mungkin stres gitu kan belajar terus. Tapi setelah beriring waktu gitu ya, ternyata itu tuh akan jadi pas kita ternyata dinyatakan lulus beasiswa gitu ya. Itu pasti akan jadi momen yang paling besar dan mungkin itu bersejarah gitu dalam hidup kita gitu ya. Dan terlebih itu juga yang akan buat kita tuh jadi orang yang lebih kuat gitu ya. Jadi pas hadepin masalah dikit kita nggak cepat menyerah gitu ya. Atau kita nggak cepat menyerah, nggak cengeng ya, nggak suka nangis gitu ya. Jadinya kita jadi lebih kuat, anak-anak Tuhan yang kuat gitu ya. Atau disebut juga militan gitu. Nah seperti itu ya. Jadi
tantangan-tantangan dan hambatan ini jangan kita fokus kepada mereka gitu ya. Tapi kita fokus kepada Tuhan gitu ya. Kalau Tuhan yang akan sertai kita gitu. Tuhan yang akan menyertai kita melewati hambatan dan tantangan tersebut. Itu aja sih yang mau aku sharingin hari ini. Ya supaya kita semua adik-adik ya di rumah tetap keep going gitu ya. Enggak menyerah sama keadaan atau tantangan yang udah kita tahu gitu ya. Dan jangan lupa buat observe juga ya. Misalnya kalian udah tahu cita-cita kalian apa dan kalian tulis gitu tantangannya apa, hambatannya apa gitu ya. Bukan supaya kita fokus kepada itu gitu ya, tapi supaya kita bisa bikin strategi gitu buat kita ngelewatin tantangan atau hambatan tersebut bersama Tuhan gitu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak kalau kami Tuhan sudah sharing ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat ya Bapak. Biar Engkau yang terus sertai kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapak, melewati tantangan Tuhan demi tantangan raksasa Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, dalam kami mencapai cita-cita Tuhan. Mungkin kami tahu Tuhan itu sulit ya Bapak, tapi kami tahu ya Tuhan juga Engkau yang akan menyertai kami, Engkau yang akan beserta kami ya Tuhan. Kalau Yosua dan Kaleb Tuhan boleh masuk Tuhan ke dalam tanah perjanjian Tuhan dan menang, begitupun dengan kami Tuhan. Kalau kami percaya Tuhan kepada Tuhan dan menaruh masa depan kami ke dalam tangan Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Kau yang akan buat kami Tuhan berhasil Tuhan menggapai Tuhan mimpi kami Tuhan, yaitu adalah rencana yang sudah Tuhan Yesus taruh di dalam hidup setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk selalu berserah Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, see you minggu depan guys. God bless you.